Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita terus menerus sebenarnya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti sebenarnya manusia itu siapa, gitu ya. Karena bagi banyak filosof terutama di barat pada masa-masa sebelum Masehi, bahkan pada era modern, itu yang namanya manusia itu seperti penentu segala-galanya. Sampai kemudian lahir sekularisme, kemudian liberalisme, dan sampai sekarang ada istilah postmodernisme. Terlepas dari itu semua sebenarnya, kalau kita mau jujur, apakah betul manusia itu bisa hidup dengan mengesampingkan nilai-nilai spiritual? Apakah benar nilai-nilai moral itu sebatas pada kesepakatan-kesepakatan antar makhluk di dalam setting sosial tertentu, atau justru memang manusia itu ya dari sananya atau built-in-nya itu memang memiliki potensi mencintai yang namanya moral, akhlak, kebaikan dan seterusnya. Sebab kalau kita lihat secara umum, orang Amerika atau orang Indonesia itu sama-sama bisa sedih, bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa menangis. Apa maknanya? Secara substansial, manusia terhadap moral itu juga memiliki kebutuhan yang sama. Dengan demikian, sisi yang sebenarnya mengatakan bahwa manusia tidak lagi membutuhkan spiritualitas, misalnya agama harus dijauhkan dari kebijakan pemerintah dan seterusnya, menurut saya itu adalah sesuatu yang harus diuji ulang, harus dikaji secara serius dan lebih mendalam. Karena faktanya era modern apa yang kita lihat? Amerika tidak lepas dari kemiskinan, bahkan kini bertemu atau menghadapi turbulensi tidak sekedar politik tapi juga sosial ekonomi. Bahkan negara-negara Eropa juga sama kondisinya. Italia, Spanyol itu adalah contoh dua negara yang pertama masyarakatnya ternyata tidak bisa diajak kooperatif di dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, secara fakta jumlah korban meninggal dunia akibat pandemi itu sangat luar biasa. Padahal kalau kita bicara Eropa, umumnya orang bicara mereka maju, mereka disiplin, tapi faktanya apa? Dan kemudian kalau kita tarik ke Indonesia saat ini, ketika kita mengatakan ini adalah era milenial, ini adalah masa digital, semua serba canggih dan seterusnya, manusia memiliki pemikiran jauh ke depan. Faktanya di tengah ibu kota Jakarta, dan itu merupakan representasi Indonesia, banjir tidak bisa dihindarkan. Apa maknanya? Saya melihat bahwa itu adalah karena manusia cenderung lupa dengan arahan dan bimbingan Quran. Sebuah riset mengatakan kalau banjir itu terjadi karena tutupan pohonnya berkurang, katanya begitu. Nah, siapa yang membuat tutupan pohon itu berkurang? Apakah hujan? Apakah sungai? Tidak, tetapi perilaku manusia itu sendiri. Dengan demikian maka dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa kita tidak bisa berpisah begitu saja dengan apa yang disebut sebagai moral, bahkan ajaran agama, dalam hal ini Islam. Dan pemerintah sebenarnya menyadari itu. Faktanya apa? Zakat, wakaf didengungkan, walaupun sisi yang lain masih belum dipahami, dan tampaknya pemerintah sedang berjuang untuk bisa mengerti apa makna daripada syariat Islam yang lainnya. Tapi satu hal yang penting masuk di dalam sistem kesadaran kita, bahwa Islam ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia itu sendiri. Barat gagal menjadi sebuah bangsa yang kita istilahnya diteladani, karena mereka konsep keluarga nggak punya. Suami istri kalau cocok ya bisa jadi suami istri, tidak cocok ya langsung saja goodbye. Dan tidak ada ikatan-ikatan yang kemudian secara manusiawi itu bisa dicerna dengan akal sehat. Saya pikir inilah satu fakta-fakta yang secara langsung menguji pikiran kita, dan karena itu perlu saya tutup dengan sebuah pernyataan langsung dari Allah bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim. Jadi kalau memang kita ada keraguan terhadap Quran, Allah persilahkan, silahkan Anda ragu, tapi silahkan datangkan yang seperti Quran ini. Nggak bisa semua satu surat. Dan siapakah yang mampu untuk melakukan itu?
sampai saat ini dan di masa yang akan datang, hal itu tidak akan pernah ada yang bisa melakukannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.